Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nafia Al-Haidar dari kelas 1B, Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Kalian tahu gak sih apa itu relasi dan fungsi? Jadi, definisi relasi itu adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, di mana himpunan A dan himpunan B dapat dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, lalu di sini ada cara menyatakan relasi. Itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, itu ada diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di sini ada contohnya. Di sini anggota himpunan A dan ini anggota himpunan B. Jadi di sini salah satu anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B ada 2 dan 4. Nah, ini tuh cara menyatakan hubungannya itu dengan anak panah gitu. Jadi di garis 1, garis kedua, terus 1 ke 4. Nah, lalu cara yang kedua itu himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, sampai 25 dan anggota himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, kan di sini 1 itu kuadrat dari 1. Nah, terus kalau 2 itu kan bukan kuadrat dari bilangan manapun. Jadi 2 gak bisa kita pakai. Lalu ada angka 4. Angka 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Jadi hubungan relasinya itu seperti ini. Nah, lalu yang ketiga itu ada diagram kartesius. Diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk titik-titik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang di bawah ini itu tuh anggota himpunan A, terus yang di sebelah kiri ini itu anggota himpunan B, di mana anggota himpunan A itu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Sedangkan anggota himpunan B itu ada warna hitam, warna ungu, dan warna merah. Nah, jadi di sini maksudnya tuh si Ali dia suka warna merah, jadi titiknya tuh di sini. Lalu Siti itu suka warna ungu, jadi titiknya tuh di sini. Lalu Amir itu suka warna hitam dan titiknya di sini. Dan Rizky itu suka warna merah dan titiknya di sini. Lalu tadi kan kita sudah membahas tentang relasi. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi. Fungsi itu merupakan relasi dari himpunan A ke anggota B. Jika seluruh anggota domain harus memiliki pasangan dan tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1 atau bercabang. Nah, di sini ada gambar. Domain itu bisa disebut juga dengan daerah asal, sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, rank di sini itu adalah hasil relasi antara domain dan kodomain. Nah, kan tadi di sini jika seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Ya, di sini kan semuanya punya pasangan. Dan tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1 atau bercabang. Nah, di sini anggota domainnya nggak ada yang bercabang. Jadi satu anggota domain itu berpasangan dengan satu himpunan kodomain. Nah, lalu cara menyatakan fungsi itu juga sama seperti relasi, yakni ada 3, ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius.
Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi injektif. Jadi fungsi injektif itu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi ini kayak P, dia berpasangannya cuma sama A, yang R berpasangan sama B, yang S berpasangan sama C. Jadi nggak ada cabang di sini. Namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan tuh ini. Jadi kalau contohnya seperti ini itu disebut dengan fungsi injektif. Lalu fungsi yang kedua itu ada fungsi surjektif, di mana fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, di sini kita lihat kodomainnya ini semuanya memiliki pasangan. Nah, lalu setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Nah, contohnya di sini ada R. R dia tuh bercabang ya, dia berpasangan dengan B dan dia juga berpasangan dengan D. Jadi kalau contohnya seperti ini itu disebut juga dengan fungsi surjektif. Nah, yang ketiga itu ada fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu fungsi yang anggota kodomainnya ini tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, di sini kan semuanya punya pasangannya yang kodomain. Dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Jadi kayak di sini, P dia cuma berpasangan sama A, Q berpasangan sama B, dan R berpasangan sama C. Jadi kalau ada contoh seperti ini, maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.